Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya yakin dan percaya saudara dan saya pasti mengerahkan dan menikmati berkat Tuhan yang selalu melimpah dalam hidup kita. Dan saat ini saya mengajak kita semua untuk lebih menyembah lagi kepada Tuhan, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dan saya akan membacakan satu firman yang terdapat dalam Mazmur 85 ayatnya yang ke-8 berkata, "Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu." Saya yakin dan percaya saudara selalu mengalami berkat Tuhan dan kasih Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Dan saat ini saya ajak kita semua sama-sama menyembah Tuhan dan menikmati berkat Tuhan yang selalu ada dalam hidup ini. Yes, dalamnya kasih sayangmu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Dalamnya kasih sayangmu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Sekali lagi kita katakan, dalamnya kasih sayang-Mu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu.
kasih-Mu selalu mengalir di dalam hidupku. Oh, Engkau setia, Engkau setia dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, kasih-Mu selalu mengalir dalam hidupku dan tak terbatas dalam hidupku Tuhan. Oh haleluya. Oh, ku menyembah-Mu. Oh Tuhan, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh kami nikmati pagi hari ini. Tuhan, kami boleh berjumpa dengan Tuhan dan kami boleh memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini. Tuhan, kami rindu Tuhan di hari yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk menjadi pribadi yang luar biasa di dalam Engkau dan semakin mengenal Engkau secara pribadi lebih dan lebih lagi. Dan pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk belajar kebenaran firman-Mu. Pimpin kami, tuntun kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali bisa berjumpa lagi. Saya percaya kita semua dalam keadaan luar biasa diberkati Tuhan. Dan kita percaya juga bahwa Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sepanjang bulan ini kita akan belajar bersama-sama tentang life large atau hidup yang diperbesar, atau kalau boleh saya mengatakan enlarge capacity, memperbesar kapasitas. Nah, apa yang dimaksud dengan kapasitas? Kapasitas adalah daya untuk menampung, menanggung, mengakomodasi, mengerti, menerima atau menyerap sesuatu. Kapasitas adalah sesuatu yang Tuhan sudah letakkan di dalam diri seseorang sebelum dilahirkan. Bapak Saudara, kapasitas seseorang dapat ditunjukkan atau dibuktikan ketika orang tersebut menghadapi yang namanya tantangan atau masalah. Orang yang memiliki kapasitas yang benar ketika menghadapi masalah, dia akan merespon atau bereaksi kepada masalah itu dengan benar, dengan tepat dan efektif, bahkan dengan efisien. Sehingga adanya tantangan tidak menjadikan dia mundur, tetapi semakin maju, bahkan semakin kuat untuk bertahan, melangkah maju dan memperbesar kapasitas yang telah diberikan. Bapak Saudara, pagi hari ini mari kita belajar bersama-sama dari salah satu seorang tokoh Alkitab yang begitu luar biasa, yang hidup di 3 pemerintahan sekaligus, 3 raja sekaligus, 3 pemerintahan yang berbeda. Tentu kalau 3 pemerintahan yang berbeda, beda kepemimpinan, beda orangnya, dan beda tantangan yang harus dihadapinya, yaitu Daniel. Bapak Saudara, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dalam Daniel 6 ayat 17. Daniel 6 ayat 17 sampai ayat yang ke-23 saya akan bacakan buat kita semua pagi hari ini. Maka akhirnya raja memerintahkan supaya Daniel ditangkap dan dilemparkan ke dalam gua singa. Kata raja kepada Daniel, "Semoga Allahmu yang kau sembah dengan setia itu menyelamatkan engkau." Setelah itu
sebuah batu besar diletakkan pada mulut gua itu, dan raja mencap batu itu dengan cap kerajaan dan cap para pembesar, sehingga tak seorang pun dapat membebaskan Daniel dari singa-singa itu. Kemudian pulanglah raja ke istana. Ia tidak mau makan ataupun dihibur, dan semalam-malaman itu pun tidak bisa tidur. Pada waktu subuh bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Sesampainya di sana berserulah ia dengan suara cemas, "Daniel, hamba Allah yang hidup, apakah Allahmu yang kau sembah dengan setia itu telah sanggup menyelamatkan engkau dari singa-singa itu?" Lalu terdengarlah suara Daniel yang menjawab, "Hiduplah Tuanku untuk selama-lamanya. Allah hamba telah mengutus malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan hamba, sebab ia tahu bahwa hamba tidak berbuat kesalahan terhadapnya dan terhadap Tuanku." Bukan main senangnya hati raja, dan ia memerintahkan supaya Daniel dikeluarkan dari gua itu. Sesudah perintah itu dilaksanakan, ternyata tidak terdapat luka sedikit pun pada Daniel, karena ia percaya kepada Allahnya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kalau kita melihat perjalanan kehidupan seorang Daniel, ada begitu banyak hal yang harus dihadapi di 3 pemerintahan dan 3 raja yang berbeda, dan Daniel tetap menjadi orang yang terbaik. Daniel selalu memiliki posisi yang terbaik, menjadi tangan kanan para raja tersebut. Kita lihat bersama-sama bagaimana dan di mana Daniel ini memperbesar kapasitasnya. Di mana dan bagaimana Daniel memperbesar kapasitasnya. Daniel memperbesar kapasitasnya ketika dia berada di atas ruang doanya. Sehari 3 kali dia berjumpa dengan Tuhan. Dia berdoa, dia memuji, dia menyembah Tuhan. Daniel memperbesar kapasitasnya, yaitu dengan melalui pengenalan akan Tuhan. Dia membangun kehidupan pribadinya untuk semakin dekat, semakin karib dengan Tuhan. Sehingga dia boleh melihat bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia agungkan, Tuhan yang dia jumpai setiap hari, sehari 3 kali, tidak meninggalkan dia. Nah, sangat luar biasa sekali. Bagaimana caranya sampai bisa dikatakan Daniel memiliki kapasitas yang besar? Ketika dia menghadapi masalah. Yang pertama, dia dihadapkan dengan persoalan makanan raja. Dia memilih tidak mau menajiskan dirinya. Dia memilih untuk tetap setia berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Dia tetap setia kepada Tuhan. Dan dia terus berpegang sampai kepada pemerintahan raja yang terakhir, yang berikutnya. Dan sampailah dia pada gua singa. Lihat ketika Daniel diperhadapkan dengan masalah. Dia begitu tenang karena dia tahu dia memiliki Allah yang tahu kehidupannya secara pribadi. Dia memiliki Allah yang begitu luar biasa mengenal kehidupannya dia. Karena dia memiliki hidup yang selalu diperbesar kapasitasnya melalui apa? Melalui doa, pujian, penyembahan. Sehari 3 kali dia lakukan. Naik ke atas ruang doanya. Bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Apa yang harus kita lakukan? Saya percaya selain kita berusaha dan juga berdoa, mari kita sama-sama membangun kehidupan kita. Kita perbesar kapasitas kita masing-masing dengan caranya Tuhan. Kalau boleh saya mau mengingatkan kepada kita saudara tentang seorang Tuhan yang memberikan talenta kepada masing-masing hamba Tuhannya, hamba-hambanya. Yaitu hamba yang pertama 5, hamba yang kedua 2 talenta, dan hamba yang terakhir 1 talenta. Nah, apa yang dilakukan oleh hamba yang pertama dan kedua? Tuannya hanya mempercayakan tanpa ada perintah untuk melakukan apa untuk dilakukan, apa yang harus dilakukan dengan talenta yang diberikan. Nah, para hamba ini memiliki inisiatif. Hamba pertama, hamba kedua memperbesar kapasitas mereka. Yang 5 menjadi 10, yang 2 bertambah dan bertambah. Bagaimana dengan yang 1? Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari.
Kita boleh memperbesar kapasitas kita di dunia kerja, memperbesar kapasitas kita di bidang apapun. Tetapi jangan lupa kita memperbesar juga kapasitas rohani kita masing-masing. Melalui apa? Melalui doa, pujian, dan penyembahan kita kepada Tuhan. Dengan cara demikian, kita boleh menghadapi keadaan sesulit apapun dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Sama seperti halnya Daniel. Ketika dia menjadi tawanan, dia percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia. Kenapa? Dia memiliki hubungan yang luar biasa dengan Tuhan, dengan memperbesar kapasitas rohaninya juga. Saya percaya ketika kita memiliki kapasitas rohani yang luar biasa, di dunia kerja pun, di bidang apapun, Tuhan pasti mengizinkan kita diberikan kapasitas yang jauh lebih besar. Dan yakinlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam segala hal. Karena apa? Karena kapasitas rohani kita sudah kita perbesar bersama-sama dengan Tuhan melalui pujian, doa, dan penyembahan kita kepada Tuhan. Biarlah hari ini kita memulai sesuatu yang baru. Belum terlambat. Mari kita sama-sama perbesar kapasitas kita. Belajar lagi dan lebih-lebih lagi untuk menjadi terangnya Tuhan. Lihat kehidupan Daniel. Di 3 pemerintahan, di 3 kerajaan, di 3 waktu yang berbeda. Dia menjadi pribadi yang luar biasa. Kenapa? Dia memiliki kapasitas yang luar biasa. Daniel tidak memaksakan dirinya untuk mencapai kapasitas tertentu. Tapi dia tahu, Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan dan kebutuhannya. Dan di sini kita lihat sama-sama bahwa Tuhan selalu memelihara kehidupan Daniel. Mari kita perbesar kapasitas rohani kita masing-masing. Dengan apa? Pujian, doa, dan penyembahan kita yang kita bangun setiap hari bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, bukan hanya kapasitas dunia kerja, bukan hanya kapasitas pengetahuan saja kami perbesar Tuhan, tapi kapasitas kami untuk pengenalan akan Tuhan kami juga mau perluas dan perbesar Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, melalui memperbesar kapasitas iman percaya kami kepada Tuhan, kami memiliki kehidupan yang dimerdekakan, dimenangkan, dan kehidupan kami disertai oleh Tuhan. Iman kami iman yang bertumbuh di dalam Engkau. Berdoa bagi setiap jemaat-Mu ya Tuhan, setiap kami Tuhan, mungkin saat ini dia sedang sakit, berdoa Tuhan, Kau menjamah, Kau memulihkan. Tuhan, kami berdoa sedang menghadapi persoalan kehidupan, Tuhan juga berkati, biar mendapatkan solusi bersama-sama dengan Tuhan, biar kami boleh melangkah pasti bersama-sama Tuhan. Berkati setiap kami yang menyaksikan saat teduh pagi hari ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu ada buat kami. Ini doa ungkapan syukur kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.